Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan podcast History bersama saya Mehdinar Sagita Putri. Dan semoga para pendengar tidak bosan ya, karena hari ini podcast History akan menyajikan dua konten yang berbeda. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai mengungkap sisi keluarga pahlawan revolusi. Dan untuk episode kali ini kita akan membahas mengenai keluarga Jenderal Ahmad Yani. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke pembahasannya. Jenderal Ahmad Yani lahir di Purworejo, Jawa Tengah 19 Juni 1922, wafat di Lubang Buaya 1 Oktober 1965 di usia 43 tahun. Beliau merupakan anak pertama dari Bapak Wongsorejo dan Ibu Murtini. Beliau menikah dengan Ibu Yayu Ruliah Sutodiwirjo pada 5 Desember 1944. Nah, Pak Yani dan Ibu Yayu mengarungi rumah tangga selama kurang lebih 21 tahun. Nah, ada satu fakta unik nih mengenai Ibu Yayu Ahmad Yani. Ternyata Ibu Yayu merupakan guru mengetik dari Jenderal Ahmad Yani. Nah, jadi Pak Yani cintanya tertambat pada ibu guru mengetik ya. Nah, Pak Yani juga rela nih untuk menempuh puluhan kilometer dari kota Purworejo untuk menemui Ibu Yayu dengan menggunakan sepeda. Nah, ada banyak kisah nih yang terukir selama beliau menjalani rumah tangga. Nah, seperti saat Pak Yani pamit hendak untuk pergi keluar sebentar, namun baru pulang beberapa hari kemudian karena beliau dan rekan-rekannya dikejar-kejar oleh tentara Jepang. Lalu setelah adu tembak dan kejar mengejar itu selesai, beliau pun mencari istri beliau yang tengah hamil tua, dan akhirnya beliau bertemu dengan istri beliau di salah satu pengungsian. Nah, selama kurang lebih 21 tahun menjalani kehidupan rumah tangga, Pak Yani dan Bu Yayu hidup secara sederhana. Anak-anak beliau pun diajarkan nilai-nilai kesederhanaan dan rasa persaudaraan yang erat. Saat di Tegal, ketika Pak Yani menjabat sebagai Komandan Resimen Gerakan Banteng Negara dalam operasi penumpasan DITI Jawa Tengah, nah keluarga beliau hidup dalam kebahagiaan nih. Tapi ada satu kisah saat beliau menjalani pendidikan di Amerika pada awal tahun 1955, Ibu Yayu dan anak-anak harus pindah dari rumah yang beliau tempati karena rumah itu merupakan rumah dinas sebagai Komandan Resimen dalam operasi penumpasan DITI Jawa Tengah ke rumah yang lebih kecil nih ukurannya. Dan kendaraan yang dipakai Ibu Yayu pun hanya sebuah sepeda ontel. Nah, saat anak-anak beliau mulai bersekolah, Ibu Yayu sering berkeliling ke sekolah anak-anak beliau untuk mengantarkan makan siang berupa roti dan selai dan minumannya yaitu teh. Nah, saat di Tegal pula ada kisah yang cukup mengharukan di mana Pak Yani mengirimkan hadiah berupa boneka dan mainan yang indah dari Amerika untuk anak-anak beliau. Nah, ada pula satu kisah nih di mana Ibu Yayu pernah terlibat dalam sedikit persaingan dengan seorang nyonya Tionghoa yang hidup serba berkecukupan. Sedangkan Ibu Yayu saat itu dalam keadaan yang sederhana. Sehingga ibu itu merasa sedih nih. Beliau juga sering memainkan piano dengan derayan air mata. Nah, saat itu juga ada ibu-ibu di sekeliling lingkungan beliau ini cemburu karena saat itu orang yang pertama kali pergi ke luar negeri itu ialah Pak Yani. Dan akhirnya pada tahun 1956 Pak Yani pulang nih dari Amerika dan melepas rindu dengan keluarga beliau tercinta. Kemudian beliau sekeluarga pindah ke Jakarta di tahun 1956, tepatnya di bulan Oktober 1956, dan keluarga beliau tinggal di Hotel Des Indes sembari menunggu perumahan tentara yang ada di Jalan Lembang selesai. Dan akhirnya di tahun 1957
keluarga Payani pindah ke rumah beliau di Jalan Lembang nomor D58 Menteng, Jakarta Pusat. Sekarang rumah tersebut menjadi Museum Sasmitaloka Pahlawan Revolusi Jenderal Ahmad Yani. Nah, saat di rumah ini keluarga beliau cukup dekat dengan keluarga Mayer Benson. Dan di rumah ini pula anak bungsu beliau itu lahir, yaitu Bapak Irawan Suraedi. Namun sayang, di rumah ini pula lah kejadian yang harus merenggut nyawa Payani terjadi, yaitu penculikan yang terjadi pada 1 Oktober dini hari 1965. Sekian yang dapat podcast History hari ini sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Salam.